Apa itu kesuksesan buat kamu? Apakah itu kekayaan, kebahagiaan, atau mungkin makna hidup yang lebih dalam? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Psikologi Plus. Hari ini, kita akan menyelami dunia filsafat, bukan untuk jadi serius dan membosankan, tapi untuk menemukan 7 pelajaran hidup luar biasa yang bisa membawa kita menuju kesuksesan sejati. Kita akan bertemu dengan para pemikir besar seperti Aristoteles, Epicurus, hingga filsuf modern seperti Peter Singer. Dan yang lebih keren lagi, kita bakal dengar langsung kutipan dari mereka, kata-kata yang mengubah cara pandang kita tentang hidup. Ambil secangkir kopi, duduk nyaman, dan mari kita mulai perjalanan ini untuk mencapai kesuksesan bersama. Pelajaran pertama datang dari seorang filsuf Yunani kuno, Aristoteles. Dia bilang, kesuksesan sejati bukan soal keberuntungan atau harta, tapi tentang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Dalam bukunya Etika Nikomachos, Aristoteles menulis, kita adalah apa yang kita lakukan berulang-ulang. Keunggulan, karena itu, bukan tindakan, tetapi kebiasaan. Ini adalah inti dari konsepnya yang terkenal, eudaimonia, yang sering diterjemahkan sebagai kebahagiaan atau kemakmuran, tapi sebenarnya lebih dalam dari itu. Eudaimonia adalah hidup yang penuh makna melalui kebajikan dan keunggulan. Bayangkan ini, kamu ingin jadi penulis hebat. Menurut Aristoteles, bukan cuma soal menulis satu buku bagus, tapi membangun kebiasaan menulis setiap hari, memperbaiki diri, dan mengejar keunggulan. Dia percaya bahwa setiap manusia punya potensi unik, seperti benih yang bisa tumbuh jadi pohon besar, tapi hanya jika kita merawatnya dengan usaha dan disiplin. Di kehidupan modern, pelajaran ini relevan banget. Studi menunjukkan bahwa orang yang fokus pada pengembangan diri bukan cuma hasil instan, cenderung lebih puas dan sukses dalam jangka panjang. Jadi, tanya ke diri kamu, apa yang bisa aku lakukan hari ini untuk jadi lebih baik dari kemarin? Itulah langkah pertama menuju kesuksesan versi Aristoteles. Sekarang kita pindah ke filsuf lain dari Yunani, Epicurus. Banyak orang salah paham tentang dia. Mereka pikir Epicurus ngajarin kita untuk cari kesenangan sebanyak-banyaknya. Padahal dia bilang, bukan apa yang kita miliki, tapi apa yang kita nikmati, yang membentuk kelimpahan sejati. Dalam suratnya kepada Menoeceus, dia menulis, kesenangan tertinggi adalah tidak adanya rasa sakit di tubuh dan gangguan di jiwa. Ini yang dia sebut ataraksia, kedamaian batin. Menurut Epicurus, kesuksesan bukan soal punya mobil mewah atau followers jutaan, tapi tentang hidup sederhana dan bebas dari rasa takut, like takut gagal, takut miskin, atau takut kehilangan. Dia bilang, kebutuhan dasar seperti makanan, teman, dan waktu buat refleksi udah cukup buat bahagia. Sisanya, cuman bonus. Contohnya, bayangin kamu lagi stres karena kerjaan. Epicurus bakal bilang, tarik napas, fokus ke apa yang benar-benar penting. Apakah aku sehat? Apakah aku punya orang yang aku sayang? Kalau iya, kamu udah sukses di matanya. Ini pendekatan yang simple, tapi powerful. Di dunia yang penuh distraksi kayak sekarang, belajar nikmati hal-hal kecil bisa jadi kunci buat hidup lebih tenang dan sukses. Selanjutnya, kita ke filsafat Stoa, dan ini salah satu yang paling praktis buat hidup modern. Marcus Aurelius, kaisar Romawi sekaligus filsuf Stoa, pernah nulis di Meditations, kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa luar, sadari ini, dan kamu akan menemukan kekuatan. Filsuf Stoa lain, Epictetus, juga bilang, bukan hal-hal itu sendiri yang mengganggu kita, tapi pandangan kita tentang hal-hal itu. Intinya, kita nggak bisa kontrol apa yang terjadi di luar, tapi kita bisa kontrol gimana kita nanggapinnya. Misalnya, kamu kena macet parah di jalan. Stoa bilang, ngeluh nggak bakal bikin macetnya hilang. Yang bisa kamu lakuin adalah terima situasinya. Maybe dengerin podcast, dan jaga ketenanganmu. Ini tentang fokus ke apa yang ada di tangan kita, reaksi, sikap, dan keputusan. Di era media sosial dan tekanan hidup, pelajaran ini emas banget.
Penelitian psikologi modern bahkan mendukung ini. Orang yang punya locus of control internal, alias fokus ke apa yang bisa mereka ubah, cenderung lebih resilient dan sukses. Jadi, lain kali hidup ngelempar masalah, ingat kata Marcus Aurelius, kendalikan pikiranmu dan kamu akan kuat. Sekarang kita ke timur, ke ajaran Siddhartha Gautama, Buddha. Dalam 4 kebenaran agung dia bilang, hidup adalah penderitaan. Penderitaan punya sebab. Penderitaan bisa diakhiri, dan ada jalan untuk mengakhirinya. Kutipan ini mungkin terdengar berat, tapi sebenarnya penuh harapan. Buddha ngajarin kita bahwa kesuksesan dimulai dari memahami kenapa kita menderita, biasanya karena keinginan yang nggak terkendali, dan belajar melepaskannya. Contohnya, kamu pengen banget promosi di kantor. Tapi kalau nggak dapet, kamu stres, marah, atau merasa gagal. Buddha bilang, penderitaan itu datang dari keterkaitan kita sama harapan itu. Dengan meditasi dan jalan mulia berlipat 8, like perilaku baik, pikiran jernih dan kebijaksanaan, kita bisa bebas dari siklus itu dan hidup lebih damai. Di dunia yang penuh kompetisi, pelajaran ini ngingetin kita bahwa kesuksesan nggak harus bikin kita capek atau terobsesi. Banyak orang sukses, dari CEO sampai atlet, pakai mindfulness yang akarnya dari Buddha buat jaga fokus dan ketenangan. Jadi pahami penderitaanmu dan kamu akan temukan jalan menuju kesuksesan yang lebih seimbang. Kita lanjut ke filsuf Tiongkok, Konfusius. Dia bilang, untuk mengatur negara, pertama-tama atur keluargamu. Untuk mengatur keluargamu, pertama-tama perbaiki dirimu sendiri. Dalam Analects, dia juga nulis, orang yang mulia menuntut pada dirinya sendiri, orang kecil menuntut pada orang lain. Intinya, kesuksesan dimulai dari dalam, dari karakter moral dan hubungan yang harmonis. Konfusius percaya bahwa hidup sukses itu tentang jadi orang baik, jujur, hormat, dan peduli sama orang lain. Bayangin kamu jadi pemimpin di kantor. Menurut Konfusius, kamu nggak cuma harus pinter, tapi juga adil dan bisa bikin timmu kompak. Ini tentang membangun fondasi yang kuat, baik di hidup pribadi maupun profesional. Di Indonesia yang kental sama nilai gotong royong, pelajaran ini pas banget. Sukses nggak cuma soal diri sendiri, tapi juga gimana kita berkontribusi ke lingkungan sekitar. Jadi, mulai dari hal kecil, hormatin orang tua, bantu teman, dan lihat gimana itu membawa dampak besar buat kesuksesanmu. Sekarang kita ke filsafat modern, eksistensialisme, dengan tokoh seperti Jean-Paul Sartre. Dia bilang, manusia dikutuk untuk bebas, karena begitu dilempar ke dunia, dia bertanggung jawab atas segala yang dia lakukan. Artinya, hidup nggak datang sama buku panduan, nggak ada makna yang udah jadi, kamu yang harus bikin sendiri. Bayangin kamu lagi bingung sama hidup, aku mau jadi apa? Sartre bilang, itu terserah kamu. Mau jadi pengusaha, seniman, atau apapun, kesuksesan datang dari keberanian buat milih dan jalani pilihanmu sepenuh hati. Kamus, filsuf eksistensial lain, nambahin, cara untuk bahagia adalah dengan hidup seolah-olah dunia ini punya makna. Jadi, walaupun hidup bisa absurd, kita bisa ciptakan tujuan sendiri. Di era sekarang, di mana kita sering bandingin diri sama orang lain di medsos, pelajaran ini ngingetin kita buat fokus ke jalan kita sendiri. Sukses nggak harus sama kayak orang lain, tapi harus punya makna buat kamu. Terakhir, kita ke filsafat kontemporer dari Peter Singer dan altruisme efektif. Singer bilang, jika kita bisa mencegah sesuatu yang buruk tanpa mengorbankan sesuatu yang sama pentingnya, kita harus melakukannya. Ini tentang pakai logika dan data buat bikin dampak positif sebesar mungkin, baik buat diri kita sendiri maupun dunia. Contohnya, bayangin kamu punya duit ekstra. Daripada beli barang yang nggak terlalu penting, Singer nyaranin buat donasi ke tempat yang benar-benar ngubah hidup orang, like pendidikan atau kesehatan di daerah miskin. Tapi ini nggak cuma soal duit, di hidup sehari-hari, ini tentang milih karir, waktu, atau keputusan yang kasih manfaat maksimal. Di dunia yang kompleks kayak sekarang, pelajaran ini ngajak kita berpikir strategis tentang kesuksesan, bukan cuma sukses buat diri sendiri, tapi juga buat orang lain.
Dan asyiknya, studi bilang orang yang bantu orang lain cenderung lebih bahagia dan merasa hidupnya bermakna. Itulah 7 pelajaran hidup dari filsafat buat mencapai kesuksesan. Keunggulan dari Aristoteles, kedamaian dari Epicurus, kontrol diri dari Stoa, pemahaman penderitaan dari Buddha, karakter dari Konfusius, makna dari eksistensialisme, dan kebaikan dari altruisme efektif. Mana yang paling resonan buat kamu? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kamu suka konten ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng biar nggak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih udah nonton, dan sampai ketemu lagi di perjalanan berikutnya.